Bayangkan dirimu duduk sendirian, malam sudah larut, lampu kota dari kejauhan berkelip seperti bintang yang lelah, hening menyelimuti kamar, hanya suara napasmu sendiri yang terdengar. Ada rasa aneh yang tiba-tiba menusuk. Bukan sekadar kesepian, tapi semacam bisikan dari dalam dada. Kenapa aku masih di sini? Kenapa hidupku begini-begini saja? Dan perlahan kau merasa hidup ini seperti penjara yang tak terlihat. Dindingnya adalah hutang yang menumpuk. Jerujinya adalah rasa takut yang terus menghantui. Penjaganya adalah pikiranmu sendiri yang tak berhenti berisik. Tapi izinkan aku bertanya padamu malam ini, apakah benar Tuhan menciptakan hidup ini untuk mengurungmu? Atau justru kita sendirilah yang sedang membangun tembok penjara itu? Bata demi bata dari rasa cemas, keinginan yang tak terpuaskan, dan luka masa lalu yang tak kunjung kita lepaskan. Mari kita selami bersama, karena di balik setiap badai, di balik setiap belenggu, selalu ada pintu yang bisa terbuka. Jika kita berani melihatnya dengan mata hati. Bab 1. Mengapa hidup terasa seperti penjara? Hidup kadang terasa begitu sempit, seolah-olah kita dikejar waktu, terikat janji, dipaksa memenuhi tuntutan orang lain, bahkan terjebak dalam hutang yang seakan tak ada ujungnya. Kita bangun pagi bukan dengan rasa syukur, tapi dengan rasa cemas, bagaimana aku bayar ini? Bagaimana aku selesaikan itu? Bagaimana kalau gagal? Disinilah ilusi penjara itu muncul. Penjara yang paling kuat sebenarnya bukanlah yang terbuat dari besi, melainkan dari pikiran kita sendiri. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, manusia bukan tersiksa oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan mereka tentang peristiwa itu. Kalimat ini menusuk, karena seringkali yang membuat kita merasa terbelenggu bukanlah realitasnya, tetapi cara kita menafsirkannya. Mari kita ambil contoh. Ada dua orang dengan hutang yang sama, 50 juta. Yang satu merasa dunia sudah runtuh, hidupnya tak ada harapan. Yang lain menganggapnya ujian, tantangan untuk bertumbuh, bahkan peluang untuk belajar disiplin dan berani mengambil tanggung jawab. Jumlah hutangnya sama, tapi yang satu hancur, yang lain bertahan. Perbedaan terletak pada pikiran. Dalam Islam, Al-Quran pun menegaskan hal ini. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 6. Ayat ini bukan sekadar penghiburan, tapi sebuah prinsip hidup. Bahwa di balik setiap kesempitan, ada ruang yang bisa kita temukan. Kalau kita mau mencarinya, kesulitan dan kemudahan bukan datang bergantian, tapi berjalan beriringan. Namun, mengapa banyak dari kita hanya melihat sulitnya saja? Karena pikiran kita terlanjur terpaku pada rasa takut. Stoikisme mengajarkan, ketakutan itu muncul dari hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Masa depan, opini orang lain, hasil kerja kita, bahkan rezeki yang datang. Kita ingin menggenggam semua, padahal tangan manusia terlalu kecil untuk memegang segalanya. Islam pun mengajarkan hal serupa. Rezeki sudah dijamin, takdir sudah ditulis, yang bisa kita lakukan hanyalah ikhtiar dan tawakal. Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar, lalu pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah burung, ia tidak memiliki tabungan. Ia tidak punya jaminan besok akan makan apa, tapi ia terbang dengan keyakinan, dengan usaha. Maka Allah cukupkan. Sedangkan manusia, kita punya rencana, catatan hutang, pekerjaan, tabungan, tapi tetap merasa miskin, tetap merasa terpenjara. Mengapa? Karena kita tidak percaya bahwa Allah cukup. Mari aku bawa kamu ke sebuah refleksi yang lebih dalam. Pernahkah kamu merasa seperti aktor dalam film yang tak pernah kau pilih naskahnya? Seakan hidupmu dipenuhi dialog orang lain, tuntutan keluarga, bos, bahkan masyarakat, dan kau lupa menulis naskahmu sendiri. Itulah penjara kehidupan. Bukan karena dunia kejam, tapi karena kita lupa siapa yang sebenarnya memegang kunci pintu itu. Filsuf Stoik Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Artinya, kita bisa saja hidup dalam kondisi sulit, tapi jika pikiran kita jernih, hati kita kuat, kita bisa merdeka meski tubuh kita terikat. Inilah yang juga ditunjukkan oleh para nabi. Nabi Yusuf alaihi salam dipenjara secara nyata, tapi hatinya tetap lapang, tetap berserah, tetap melihat penjara bukan sebagai akhir, melainkan jalan menuju takdir yang lebih besar. Jadi pertanyaannya sekarang bukanlah, mengapa aku dipenjara oleh hidup ini? Melainkan, apa yang bisa aku pelajari dari penjara ini? Hidup bukan penjara, yang mengurungmu adalah pikiranmu sendiri. Dan jika pikiranmu bisa mengurungmu, maka ia juga bisa membebaskanmu.
Afirmasi untuk mualah nafas baru. Aku bukan tawanan hutangku. Aku bukan tawanan rasa takutku. Aku bukan tawanan masa laluku. Aku merdeka karena hatiku bersama Allah yang maha luas. Bab 2. Hutang, belenggu atau jalan kesadaran. Hutang, kata yang pendek, tapi mampu membuat dada terasa sesak, tidur tak nyenyak, makan terasa hambar, bahkan doa pun kadang terasa hampa. Banyak orang menyebut hutang sebagai musibah, beban, bahkan kutukan. Tapi pernahkah kita melihatnya dari sisi lain? Bisa jadi hutang adalah guru yang Allah kirim untuk membangunkan jiwa kita. Mari kita lihat lebih dekat hutang sebagai belenggu. Banyak orang yang hidupnya seolah dikendalikan oleh hutang. Bangun tidur yang pertama kali diingat cicilan. Duduk bersama teman pun pikirannya melayang ketagihan. Bahkan ibadahnya seringkali tak khusyuk karena dalam hati masih dihantui angka-angka yang belum terbayar. Disinilah hutang berubah menjadi belenggu batin. Ia bukan sekadar angka di kertas, tapi jeruji besi yang mengurung kebebasan jiwa. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, orang yang berhutang tidak lagi memiliki dirinya sendiri. Kalimat ini menohok, karena benar adanya. Ketika kita berhutang tanpa kendali, kita menyerahkan sebagian kebebasan kita kepada orang lain. Kita hidup di bawah bayang-bayang mereka, bukan di bawah kendali diri kita sendiri. Tapi apakah itu berarti hutang hanya keburukan semata? Tidak selalu. Hutang sebagai jalan kesadaran. Dalam Islam, hutang dipandang sangat serius. Rasulullah bahkan pernah bersabda, diampuni semua dosa bagi orang yang mati syahid kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan betapa beratnya tanggung jawab hutang, tapi justru disitulah letak pelajarannya. Hutang adalah cara Allah menanamkan rasa tanggung jawab, kedewasaan dan kesadaran pada kita. Pernahkah kamu sadari, orang yang hidup tanpa hutang kadang lalai dalam mengelola uang, boros dan seenaknya. Tapi orang yang punya hutang akan belajar disiplin, belajar menahan diri, belajar mengatur prioritas, bahkan belajar rendah hati untuk meminta maaf dan menepati janji. Hutang bisa jadi cambuk untuk membangun kesadaran finansial, mental bahkan spiritual. Ia memaksa kita untuk menata ulang cara hidup. Dan jika dipahami dengan benar, hutang bukanlah penjara, melainkan jalan keluar dari kelalaian. Stoikisme mengajarkan indifference, bahwa ada hal-hal yang pada dasarnya netral, tidak baik atau buruk. Yang menentukan hanyalah bagaimana kita menanggapinya. Hutang termasuk dalam kategori itu. Ia bisa menjadi racun jika disikapi dengan ketakutan dan keputusasaan. Tapi ia bisa jadi obat jika dijadikan guru kesabaran dan tanggung jawab. Islam juga mengajarkan keseimbangan serupa. Allah tidak melarang kita berhutang, tapi melarang kita menyepelekannya. Bahkan dalam Al-Quran ayat terpanjang, justru berbicara tentang hutang. Surat Al-Baqarah ayat 82. Allah memerintahkan agar hutang dicatat dengan jelas, disaksikan, dan dijaga amanahnya. Artinya apa? Allah ingin kita belajar disiplin. Allah ingin kita jujur. Allah ingin kita rendah hati untuk menepati janji. Seringkali, yang membuat hutang terasa mencekik bukanlah jumlahnya, melainkan rasa malu, gengsi, dan takut dipandang rendah oleh orang lain. Kita takut ditanya, takut ditagih, takut dianggap gagal. Padahal rasa malu itu muncul dari ego kita sendiri. Stoikisme mengingatkan, opini orang lain bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah bagaimana kita bersikap dengan integritas. Islam pun menekankan, kemuliaan bukan diukur dari banyaknya harta, tapi dari ketakwaan. Jadi mengapa kita merasa hina hanya karena berhutang? Padahal bisa jadi justru disitulah Allah sedang memuliakan kita dengan memberi kesempatan untuk melatih kesabaran, keberanian dan kerendahan hati. Aku bukan ditakdirkan untuk hancur oleh hutangku. Hutang ini adalah guruku. Ia mengajarkanku tanggung jawab, kesabaran dan kerendahan hati. Aku akan menepati janji. Aku akan melunasinya dengan izinnya, dan aku akan tetap merdeka dalam jiwaku. Pelajarannya bab ini begini. Hutang bisa jadi belenggu, bisa jadi jalan kesadaran. Yang menentukan adalah cara kita memaknainya. Bab 3. Pikiranmu adalah penjaga penjara itu. Coba bayangkan begini. Kamu sedang duduk di ruang tamu yang sederhana. Tidak ada yang mengikat tanganmu. Tidak ada yang menutup pintu dari luar. Tidak ada rantai. Tidak ada borgol. Tapi entah kenapa dada terasa sempit. Nafasmu berat. Hatimu gelisah. Seolah-olah kamu terkunci di dalam sebuah ruangan tak terlihat. Itulah penjara yang sesungguhnya. Penjara yang tidak dibuat oleh manusia lain, tapi oleh pikiranmu sendiri. Stoikisme dan pikiran yang berisik. Para filsuf stoik sejak lama sudah mengingatkan tentang hal ini. Epictetus berkata,
Manusia menderita bukan karena peristiwa yang terjadi, tapi karena opini yang ia bentuk tentang peristiwa itu. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Hutang itu sendiri hanyalah angka, tagihan hanyalah kertas, omongan orang hanyalah suara. Tapi mengapa semua itu bisa terasa begitu menyesakan? Karena kita menambahkan opini, aku gagal, aku lemah, aku tak berguna, aku akan hancur. Opini itulah yang menjadi rantai, pikiran itu yang berubah menjadi penjaga penjara. Dalam Islam hal ini pun ditegaskan. Allah berfirman, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya cara kita memandang Allah, cara kita memandang hidup itulah yang membentuk realitas kita. Jika kita terus berpikir negatif, Allah tidak akan menolongku. Hidupku hanya penuh kesulitan, maka itulah yang kita alami. Tapi jika kita memandang Allah sebagai Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, sebagai Al-Latif, Maha Halus kasih sayangnya, maka kita akan menemukan ketenangan bahkan dalam badai terbesar. Masalahnya banyak dari kita lebih percaya pada bisikan takut yang dalam kepala daripada pada janji Allah dalam kitabnya. Jeruji tak terlihat ketakutan dan penyesalan. Ada dua jeruji besar yang paling sering mengurung manusia. Satu, ketakutan akan masa depan. Kita sibuk membayangkan skenario terburuk. Bagaimana kalau aku tak bisa bayar? Bagaimana kalau keluargaku hancur? Bagaimana kalau aku gagal? Padahal masa depan belum terjadi. Kita tersiksa oleh bayangan yang bahkan belum nyata. Dua, penyesalan akan masa lalu. Kita menyiksa diri dengan kalimat, seandainya aku dulu tak berhutang. Seandainya aku dulu lebih hati-hati. Seandainya aku tidak salah langkah. Padahal masa lalu sudah terkubur. Tidak bisa diubah, hanya bisa dipelajari. Keduanya membuat kita buta terhadap satu hal, saat ini. Dan saat inilah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Stoikisme menyebutnya, amor fati, cintailah takdirmu, apa adanya termasuk luka dan kesalahanmu. Islam menyebutnya ridha, menerima takdir Allah dengan lapang, sambil tetap berusaha memperbaiki diri. Cerita yang menggugah, ada seorang pria yang bangkrut karena bisnisnya hancur. Ia terlilit hutang besar, rumahnya hampir disita. Setiap malam ia tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi rasa takut. Suatu hari ia duduk di masjid sendirian. Seorang kakek mendekatinya dan bertanya, "Mengapa kau terlihat gelisah?" Pria itu menjawab, "Aku takut masa depanku. Hutangku besar, aku tak sanggup." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Apakah kau bisa hidup sampai detik ini tanpa bantuan Allah?" Pria itu menggeleng, "Tidak, tentu Allah yang memberiku hidup." "Kalau begitu," kata kakek itu, "jika Allah sanggup menjagamu sampai detik ini, apa yang membuatmu ragu? Dia tak sanggup menjagamu sampai esok?" Pria itu terdiam. Sejak saat itu ia belajar mengalihkan pikirannya dari rasa takut menuju rasa percaya. Islam dan Stoik bertemu di titik yang sama. Kedua ajaran ini meski lahir dari tempat yang berbeda, sebenarnya bertemu dalam satu titik. Ketenangan hanya datang ketika kita menguasai pikiran. Stoik, kendalikan apa yang bisa kau kendalikan, lepaskan yang di luar kuasamu. Islam, ikhtiar dengan sungguh-sungguh lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Hasil akhirnya sama, kebebasan batin. Afirmasi untuk bab 3. Aku bukan budak pikiranku. Aku lebih besar dari ketakutanku, lebih luas dari penyesalanku. Aku memilih untuk percaya, bukan untuk tenggelam dalam cemas. Allah bersamaku dan itu sudah cukup. Pelajaran bab 3. Jeruji terbesar bukanlah hutang, bukan masalah, bukan orang lain, melainkan pikiran yang terus berisik. Dan kunci kebebasan ada di tanganmu. Memilih untuk percaya pada janji Allah, bukan pada bisikan takut dalam kepalamu. Bab 4. Menemukan ketenangan di tengah badai. Bayangkan dirimu berada di tengah lautan luas. Langit hitam, ombak menggulung tinggi, menghantam perahu kecilmu tanpa belas kasihan. Angin berteriak kencang, petir menyambar. Semua tampak kacau. Kau tahu bahwa jika perahumu pecah, tak ada tempat untuk berpijak. Itulah gambaran hidup saat badai hutang melanda. Tapi pernahkah kau menyadari, bahkan badai pun punya pusat yang tenang. Di balik pusaran angin yang mengamuk, ada ruang sunyi yang disebut on eye of the storm, seri mata badai. Tempat di mana semuanya hening damai seolah badai itu tak pernah ada. Pertanyaannya, bisakah kita menemukan mata badai itu di dalam hidup kita sendiri? Stoikisme mengajarkan bahwa hidup memang penuh badai. Tapi yang membuat seseorang tetap berdiri bukan karena badai itu reda, melainkan karena ia menemukan ketenangan di dalam dirinya sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan sejati bukan berarti tidak ada masalah,
Ketenangan sejati adalah tetap tenang di tengah badai. Artinya bukan menunggu hutang lunas baru tenang. Bukan menunggu masalah selesai baru bersyukur. Tapi menemukan ketenangan bahkan sebelum jalan keluar itu tiba. Karena ketika pikiranmu jernih, barulah kau bisa melihat arah kemana perahu harus dikayuh. Dalam Islam Allah berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini sederhana, tapi luar biasa dalam. Allah tidak berkata hati menjadi tenang ketika hutang lunas. Allah tidak berkata, hati menjadi tenang ketika semua masalah selesai. Allah berkata, dengan mengingatnya. Artinya ketenangan bukan hasil dari keadaan luar, tapi keadaan dalam. Bukan setelah masalah selesai, tapi bahkan di tengah masalah. Zikir adalah jalan untuk memasuki mata badai itu. Ketika lisanmu sibuk mengingat Allah, hatimu perlahan ditarik menjauh dari kegaduhan dunia, masuk ke ruang sunyi di mana hanya ada Dia. Penelitian modern pun sejalan dengan hal ini. Orang yang mampu mengatur pikirannya lewat doa, meditasi, atau zikir terbukti memiliki detak jantung lebih stabil, pikiran lebih jernih, dan emosi lebih terkendali. Itulah mengapa orang yang panik di tengah masalah seringkali justru memperburuk keadaan. Sedangkan orang yang tenang, meskipun masalahnya sama besar, mampu menemukan solusi lebih cepat. Tenang bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tenang berarti tidak membiarkan panik mengambil alih akal sehatmu. Kisah inspiratif, seorang sahabat Nabi pernah datang dan berkata, "Ya Rasulullah, aku merasa terbebani oleh hutangku." Rasulullah mengajarkannya doa, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubn, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari lilitan hutang dan penindasan manusia. Doa ini bukan sekadar kata-kata, tapi latihan psikologis. Rasulullah mengajarkan bahwa hutang bisa menekan batin, tapi Allah selalu memberi ruang untuk bernafas. Dengan doa, pikiran kembali jernih, hati kembali tenang, dan jiwa kembali kuat untuk melangkah. Cara menemukan tenang di tengah hutang. 1. Semang sadari bahwa badai adalah bagian hidup. Jangan berharap hidup tanpa gelombang. Terimalah bahwa badai memang ada, tapi bukan berarti selamanya akan menghempaskanmu. 2. Fokus pada hal yang bisa kau kendalikan. Kau tidak bisa mengendalikan ekonomi dunia, tapi kau bisa mengendalikan pengeluaranmu. Kau tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kau bisa mengubah kebiasaan hari ini. 3. Bawa hatimu ke pusat badai dengan zikir. Zikir bukan sekadar ritual, tapi alat untuk mengalihkan fokus dari rasa panik ke rasa percaya. 4. Jaga tubuhmu. Banyak orang lupa, stres hutang memperburuk keadaan karena tubuh lemah. Makanlah dengan baik, tidur yang cukup, olahraga. Tubuh yang sehat membuat pikiran lebih tenang. 5. Ingat Allah selalu cukup. Rezekimu tidak hilang hanya karena terlilit hutang. Allah sudah menuliskannya sejak kau dalam rahim. Hutang hanyalah caranya mendidikmu lebih disiplin dan bijak. Afirmasi untuk bab 4. Aku tidak akan menunggu badai reda untuk tenang. Aku memilih tenang sekarang, di tengah gelombang karena hatiku bersama Allah. Aku percaya setiap badai hanya sementara, tapi ketenangan dari Allah abadi. Pelajaran bab 4. Ketenangan bukan hadiah setelah masalah selesai. Ketenangan adalah senjata untuk melewati masalah itu sendiri. Bab 5. Jalan stoik. Mengendalikan yang bisa, menerima yang tak bisa. Pernahkah kamu merasa seakan-akan hidupmu terjerat oleh lilitan hutang, dan setiap hari seperti berada di dalam ruang sempit yang tidak memiliki pintu keluar? Pikiranmu dijejali oleh angka-angka, tanggal jatuh tempo, wajah orang-orang yang menagih, hingga bisikan penuh rasa bersalah, yang seakan menghukum dirimu sendiri. Di titik itu, kamu bisa dengan mudah tenggelam ke dalam 2 jurang. Jurang penyesalan atas masa lalu dan jurang ketakutan terhadap masa depan. Dan disinilah ilmu stoikisme memberi sebuah cahaya kecil di tengah kegelapan. Stoik berkata, kebahagiaan bukanlah mengontrol segalanya, melainkan mengendalikan dirimu terhadap apa yang bisa kamu kendalikan. Marilah kita bedah perlahan ya, dan dalam Stoik ada pembagian sederhana tapi revolusioner. 1. Hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Pikiranmu, sikapmu, tindakanmu hari ini. 2. Hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Masa lalu, ucapan orang lain, rezeki yang belum sampai, situasi eksternal yang di luar kuasamu. Hutangmu pada satu sisi memang nyata. Jumlahnya tertulis di kertas, aplikasinya menagih setiap hari. Itu adalah fakta eksternal.
Tapi bagaimana kamu menyikapi hutang itu? Bagaimana kamu menata pikiranmu? Bagaimana kamu menentukan langkah hari ini? Itulah yang sepenuhnya berada dalam kendalimu. Islam pun menegaskan hal yang serupa. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang, kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya." Ayat ini mengajarkan bahwa musibah termasuk hutang adalah izin dari Allah. Tetapi, respon hati dan sikapmu, itu adalah bagian dari ikhtiar imanmu. Bayangkan begini, kamu punya hutang 10 juta, itu angka besar, dan tidak bisa kamu hapuskan dengan sekali doa atau sekali keluhan. Kalau kamu hanya sibuk menyesali kenapa dulu gue pinjam, kamu akan menambah satu hutang lagi, hutang mental. Kalau kamu hanya sibuk takut, nanti kalau gue nggak bisa bayar gimana, kamu menambah hutang lain, hutang energi. Padahal yang perlu kamu lakukan justru sederhana. Fokus pada langkah kecil yang bisa kamu kendalikan hari ini. Mungkin kamu bisa mengurangi pengeluaran harian. Mungkin kamu bisa menambah pekerjaan sampingan. Mungkin kamu bisa menjual barang yang tidak terpakai. Mungkin kamu bisa mengatur ulang skema pembayaran. Langkah kecil itu mungkin tidak melunasi hutangmu sekaligus, tapi ia menyalakan satu hal yang lebih penting, rasa kendali dalam dirimu. Stoik mengajarkan amor fati mudi, cinta terhadap takdir. Cintai realitasmu hari ini. Bahkan ketika realitas itu pahit, jangan lawan dengan penolakan, tapi peluk dengan penerimaan. Hutang bukan berarti Tuhan membencimu, melainkan Tuhan sedang memintamu untuk naik kelas dalam hal pengelolaan jiwa. Dalam Islam, konsep ini selaras dengan irida. Rida bukan berarti pasrah tanpa usaha. Rida adalah menerima keadaan sebagai bagian dari kasih sayang Allah, lalu bergerak dengan penuh kesadaran untuk memperbaikinya. Sekarang mari kita uji pikiranmu dengan sebuah pertanyaan sederhana namun tajam. Apakah hutang ini adalah akhir dari hidupmu? Ataukah ini hanyalah satu babak dari perjalanan yang sedang membentukmu menjadi lebih bijak? Jika kamu melihatnya sebagai akhir, kamu akan berhenti melangkah. Jika kamu melihatnya sebagai babak, kamu akan mencari jalan keluar dengan sabar, bahkan sambil belajar dari setiap luka. Mari kita ulang dengan afirmasi pelan, agar hatimu merasa lebih kokoh. Aku tidak dikendalikan oleh hutangku. Aku hanya sedang diuji untuk mengendalikannya. Aku menerima masa lalu dengan lapang, dan aku berkomitmen mengatur masa depanku dengan bijak. Allah tidak menelantarkan hambanya. Setiap hutang yang Dia izinkan datang, pasti Dia siapkan jalan untuk melunasinya. Di sini aku semilih langkah kecil yang bisa aku lakukan, tanpa menunda dan tanpa berputus asa. Tarik napas dalam-dalam. Bayangkan kata-kata itu menancap di hatimu. Bukan sekadar kalimat indah, tapi pegangan yang bisa mengubah getaran energimu hari ini. Pada akhirnya, bab 5 ini ingin menegaskan, hidup bukan tentang seberapa besar masalahmu, tapi seberapa bijak dirimu dalam mengelola respon terhadap masalah itu. Hutang bisa menenggelamkan, tapi juga bisa menjadi guru yang memperkenalkanmu pada dirimu yang lebih kuat, lebih disiplin, lebih ridha, dan lebih sabar. Dan disitulah letak ketenangan sejati. Bukan karena hutangmu hilang, melainkan karena hatimu tidak lagi diperbudak olehnya. Bab 6, seni syukur di tengah lilitan hutang. Kedengarannya gila, bukan? Bagaimana mungkin orang yang sedang terlilit hutang bisa tetap bersyukur? Justru hutanglah yang sering membuat lidah keluh, hati gelisah, bahkan rasa syukur lenyap. Namun disinilah rahasia besar kehidupan tersembunyi. Syukur bukanlah hadiah setelah masalah selesai, melainkan pintu yang membuka jalan keluar dari masalah. Stoikisme mengajarkan sebuah prinsip yang tajam. Tidak ada hal yang terlalu kecil untuk disyukuri. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, bersyukurlah pada fajar, karena engkau masih bisa melihat matahari. Bersyukurlah pada malam karena engkau masih diberi istirahat. Stoik menemukan ketenangan, bukan dari apa yang mereka punya, melainkan dari apa yang mereka sadari masih ada. Islam lebih gamblang lagi. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Perhatikan ayat ini. Allah tidak berkata, "Jika kamu bersyukur setelah hutang, lunas." Tidak. Allah meminta syukur sekarang, bahkan ketika dadamu sesak oleh hutang. Karena syukur bukanlah soal keadaan luar, tapi vibrasi hati. Mari kita turunkan ini ke kehidupan nyata. Bayangkan seseorang dengan hutang 50 juta. Dia bisa saja terpuruk,
merasa hidupnya hancur. Namun jika Miwi menyalakan syukur, ia bisa berkata, "Alhamdulillah, aku masih punya tubuh sehat untuk bekerja. Alhamdulillah, aku masih punya keluarga yang mendukungku. Alhamdulillah, aku masih diberi waktu untuk memperbaiki hidupku." Syukur kecil itu mungkin tidak melunasi hutang secara langsung, tetapi syukur mengubah frekuensi batin. Dari gelombang gelisah menjadi gelombang tenang, dari getaran kekurangan menjadi getaran kelimpahan, dan dari ketakutan menjadi keberanian. Stoik menamai ini sebagai reframing, mengganti bingkai pikiran. Islam menyebutnya husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Keduanya mengajarkan hal sama. Jangan biarkan masalah mencuri makna hidupmu. Mari kita teguhkan hatimu dengan afirmasi, "Aku memilih untuk bersyukur meski hutangku masih ada, karena syukur adalah kekuatan yang menumbuhkan jalan keluar. Aku tidak miskin, karena aku masih memiliki iman, nafas, dan kesempatan. Allah melihat perjuanganku, dan syukurku adalah bukti bahwa aku masih percaya kepadanya. Hari ini aku akan temukan satu hal kecil untuk aku syukuri, walaupun dunia seolah memberatkan pundakku." Tarik napas dalam. Rasakan bahwa syukur bukan sekadar ucapan, tapi getaran yang membuatmu lebih kuat menghadapi kenyataan. Bab 7. Jalan pulang hutang sebagai guru jiwa. Sampai di titik ini, kita harus berani menatap hutang bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru jiwa. Guru yang keras memang, guru yang tidak ramah seringkali, namun guru yang jujur yang menunjukkan kelemahanmu, sekaligus memaksamu tumbuh. Stoikisme menekankan konsep memento mori. Ingatlah bahwa suatu hari kamu akan mati. Apa artinya bagi orang yang terlilit hutang? Artinya hutang bukanlah akhir dari hidupmu. Ia hanyalah bagian dari perjalanan yang sementara. Ia ada untuk menegurmu, untuk melatih disiplinmu, untuk meruntuhkan kesombonganmu, dan untuk menumbuhkan kerendahan hatimu. Dalam Islam, Rasulullah bersabda, jiwa seorang mukmin masih tergantung dengan hutangnya hingga dilunasi. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Hadis ini keras namun penuh kasih. Seakan Rasul ingin mengingatkan jangan remehkan hutang. Selesaikan ia dengan sungguh-sungguh, karena itu bagian dari tanggung jawab spiritualmu. Tapi di balik itu, hadis ini juga memberi pesan, Allah tidak membiarkanmu sendirian. Hutang yang ada adalah bagian dari jalan pulangmu menuju Allah agar engkau kembali dengan hati yang lebih jernih, lebih tawakal, lebih rendah hati. Mari kita bayangkan hidup seperti perjalanan pulang. Hutang adalah batu di jalanmu. Kamu bisa mengeluh menendang batu itu lalu terluka, atau kamu bisa mengangkatnya, meski berat lalu semakin kuat. Pada akhirnya, perjalananmu tidak diukur dari berapa kali kamu jatuh, tapi dari seberapa tekun kamu bangkit dan terus melangkah. Hutang mengajarkanmu 3 hal yang tak ternilai. Kerendahan hati, bahwa manusia tidak bisa hidup hanya dengan kebanggaan diri. Kedisiplinan, bahwa hidup butuh pengelolaan bukan hanya keinginan. Kebergantungan pada Allah, bahwa pertolongan sejati datang bukan dari angka, melainkan dari doa, tawakal, dan kerja keras. Akhirnya kita sampai pada sebuah pertanyaan yang mengguncang batin. Apakah engkau melihat hutangmu sebagai rantai yang menyeretmu, atau sebagai guru yang menuntunmu pulang kepada dirimu yang sebenarnya dan kepada Tuhanmu? Jika engkau memilih melihatnya sebagai guru, maka setiap cicilan yang kau bayar bukan hanya mengurangi angka hutang, tapi juga menambah angka keteguhan jiwamu. Setiap keringat yang kau keluarkan bukan hanya menutup kewajiban dunia, tapi juga membuka pintu keberkahan akhirat. Mari kita kunci bab ini dengan afirmasi panjang. Aku bukan korban hutangku. Aku adalah murid yang sedang belajar dari guru keras bernama hutang. Setiap kesulitan membawaku lebih dekat kepada Tuhanku. Aku memilih untuk bertumbuh bukan untuk menyerah. Aku percaya setiap rupiah yang keluar untuk melunasi hutang adalah doa yang menjelma menjadi tindakan nyata. Dan aku percaya Allah tidak akan menutup pintu bagi hamba yang terus mengetuk dengan hati yang tulus. Jika engkau mendengarkan narasi ini hingga akhir, berarti ada bagian dalam dirimu yang sedang berbisik lirih. Aku lelah tapi aku tidak ingin menyerah. Dan bisikan itu tidak salah. Itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, bahwa jiwamu masih mencari cahaya, bahwa di balik semua luka engkau masih ingin pulang kepada ketenangan yang sejati. Sahabat nafas baru, hutang hanyalah ujian. Ia tidak mendefinisikan siapa dirimu. Ia hanya menguji bagaimana kau berdiri, bagaimana kau menjaga imanmu, dan bagaimana kau tetap percaya bahwa Allah tidak pernah menutup jalan pulang. Di sini kita belajar bersama, bukan hanya tentang rezeki tapi tentang jiwa. Bukan hanya tentang melunasi angka, tapi tentang melunasi rasa takut. Karena yang paling mahal dalam hidup ini bukanlah harta,
melainkan ketenangan hati. Jika apa yang kau dengar di sini menyalakan setitik cahaya di dalam gelapmu, jagalah cahaya itu. Biarkan ia tumbuh perlahan tapi pasti. Dan jika engkau merasa perjalanan ini layak engkau teruskan, tekanlah tombol subscribe. Bukan untuk sekadar menambah angka di channel ini, tapi sebagai tanda bahwa engkau memilih untuk menapaki jalan pulang bersama kami. Karena di nafas baru kita percaya, tidak ada jiwa yang benar-benar sendirian. Selalu ada pelukan Tuhan di balik setiap ujian. Selalu ada arti di balik setiap hutang, dan selalu ada cahaya, bahkan dalam gelap yang paling pekat sekalipun.